Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh makhluk dan yang menciptakan segala sesuatu. Solawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para nabi dan rasul. Ini adalah kitab Mukasyafatul Qulub, Syekh Imam Al-Ghazali, penjelasan tentang kesabaran dan penyakit. Barang siapa ingin selamat dari siksa Allah dan mendapat pahala dan rahmatnya, serta memasuki surganya, hendaklah ia mencegah dirinya dari kesenangan-kesenangan dunia dan bersabar atas berbagai kesulitan dan musibahnya. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar ada beberapa macam. Sabar dalam menaati Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menghadapi musibah pada kejadian pertama. Maka siapa yang sabar dalam menaati Allah Ta'ala, ia pun diberi 300 derajat di surga oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Setiap derajat sejauh antara langit dan bumi. Barang siapa sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, ia pun diberi 600 derajat oleh Allah pada hari kiamat. Setiap derajat seperti antara langit ketujuh dengan bumi ketujuh. Barang siapa bersabar atas musibah, Allah Ta'ala memberinya 700 derajat di surga pada hari kiamat. Setiap derajat antara arsy dan dasar bumi. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hamba ditimpa cobaan lalu berlindung denganku, melainkan aku memberinya sebelum ia meminta dariku dan aku kabulkan doanya sebelum ia berdoa kepadaku. Tidaklah seorang hamba mengalami cobaan lalu berlindung dengan makhluk tanpa aku, melainkan aku menutup pintu-pintu langit di atasnya. Oleh karena itu, orang yang berakal wajib bersabar dalam menerima cobaan dan tidak mengeluh, supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Karena cobaan terberat adalah bagi para nabi dan aulia. Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah berkata, cobaan itu adalah lampu bagi para arifin dan kesadaran bagi para murid, kebaikan bagi kaum mukminin dan kebinasaan bagi orang-orang yang lalai. Tidaklah seseorang merasakan manisnya iman hingga ia mengalami cobaan, ridho dan sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sakit semalam lalu bersabar dan ridho kepada Allah Ta'ala, ia pun keluar dari dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Maka jika kalian sakit, janganlah mengharapkan kesehatan terburu-buru. Ad-Dhahhak berkata, barang siapa tidak mendapat cobaan antara setiap 40 malam atau mengalami kesusahan atau musibah, maka ia tidak mempunyai kebaikan di sisi Allah. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, apabila Allah menguji hamba yang mukmin dengan penyakit, Allah berkata, katakanlah kepada malaikat di sebelah kiri, angkat penamu darinya. Dan Allah berkata kepada malaikat di sebelah kanan, tulislah bagi hambaku amal terbaik yang dilakukannya. Disebutkan dalam kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila hamba sakit, Allah mengutus 2 malaikat kepadanya. Allah berkata, lihatlah oleh kamu berdua apa yang dilakukan hambaku. Jika ia mengucapkan Alhamdulillah, maka ucapan itu dilaporkan kepada Allah, sedangkan dia lebih tahu. Maka Allah berkata, aku menjamin untuk hambaku, jika aku mematikannya, akan memasukkannya ke dalam surga. Dan jika aku menyembuhkannya, maka aku akan mengganti baginya daging yang lebih baik daripada dagingnya, dan darah yang lebih baik daripada darahnya, dan aku akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Diceritakan bahwa di kalangan Bani Israel ada seorang lelaki yang fasik. Ia tidak berhenti dari kefasikannya, hingga gemparlah penduduk kotanya, dan mereka tidak mampu mencegahnya dari perbuatannya yang fasik. Maka mereka memohon dengan sangat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salam
bahwa di kalangan Bani Israel ada seorang pemuda fasik, maka keluarkanlah dia dari kota mereka, supaya mereka tidak ditimpa api disebabkan kefasikannya. Maka datanglah Musa alaihi salam lalu mengusirnya dari kota itu. Pemuda itu pergi ke desa lain. Kemudian Allah menyuruh Musa mengeluarkannya dari desa itu. Maka Musa alaihi salam mengusirnya. Kemudian pemuda itu pergi ke sebuah padang yang luas. Tidak ada manusia, tanaman, binatang liar, maupun burung. Kemudian pemuda itu sakit di padang itu, tanpa ada pembantu yang membantunya. Ia berbaring di atas tanah dan meletakkan kepalanya di atasnya dan berkata, "Andai kata ibuku berada di dekat kepalaku, niscaya ia menyayangiku dan menangis atas kehinaanku. Andai kata ayahku hadir, niscaya dia membantuku dan mengerjakan urusanku. Andai kata istriku hadir, niscaya dia menangis karena berpisah denganku. Andai kata anak-anakku hadir di sisiku, niscaya mereka menangis di belakang jenazahku. Dan mereka mengatakan, 'Ya Allah, ampunilah ayah kami yang asing dan lemah, yang durhaka dan fasik, dan terusir dari kotanya ke sebuah desa, dan dari desa ke sebuah padang luas, dan dari padang yang luas keluar dari dunia menuju akhirat dengan putus asa dari segala sesuatu. Ya Allah, Engkau memutusku dari ibuku dan anak-anakku serta istriku, maka janganlah memutusku dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau telah membakar hatiku dengan meninggalkan mereka, maka janganlah Engkau membakarku dengan api-Mu karena kedurhakaanku.' Kemudian Allah Ta'ala mengirim untuknya seorang bidadari dalam bentuk ibunya, seorang bidadari dalam bentuk istrinya, dalam bentuk anak-anaknya, dan seorang malaikat dalam bentuk ayahnya. Mereka duduk di dekatnya dan menangisinya. Pemuda itu berkata, 'Ini ayahku, ibuku, istri dan anak-anakku hadir di dekatku.' Hatinya merasa senang dan ia pun sampai kepada rahmat Allah Ta'ala dalam keadaan suci dan diampuni. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, 'Pergilah ke padang begini dan tempat begini. Telah meninggal di situ seorang wali. Datangilah dia dan kerjakan urusannya dan kuburlah dia.' Ketika Musa tiba di tempat itu, ia melihat pemuda yang diusirnya dari kota dan desa dengan perintah Allah Ta'ala dan melihat bidadari di sekelilingnya. Maka Musa alaihissalam berkata, 'Ya Tuhanku, bukankah ini adalah pemuda yang aku usir dari kota dan desa dengan perintah-Mu?' Maka Allah Ta'ala menjawab, 'Hai Musa, sesungguhnya aku kasihan padanya, dan aku telah mengampuninya disebabkan keluhannya di tempatnya dan perpisahannya dengan kampung halamannya, ibu, ayah, dan anak-anaknya serta istrinya. Aku mengirim kepadanya bidadari dalam bentuk ibunya, malaikat dalam bentuk ayahnya, dan bidadari dalam bentuk istrinya. Mereka mendoakan rahmat atas kehinaannya di tempat pengasingannya. Sesungguhnya apabila orang asing terlantar meninggal, ia pun ditangisi oleh penghuni langit dan bumi karena kasihan padanya. Maka bagaimana aku tidak kasihan padanya, sedangkan aku adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Apabila orang asing terlantar mengalami sakaratul maut, Allah Ta'ala berkata, 'Hai para malaikatku, orang ini musafir yang terlantar. Ia tinggalkan anak-anaknya, keluarga dan ibu bapaknya. Apabila ia meninggal tidak ada seorang pun yang menangisinya dan tidak bersedih. Kemudian Allah menjadikan seorang malaikat dalam bentuk ayahnya, seorang bidadari dalam bentuk ibunya, dan seorang dalam bentuk anaknya, dan seorang dalam bentuk kerabatnya. Mereka masuk kepadanya. Kemudian ia membuka kedua matanya, maka ia melihat ibu bapaknya dan anak-anaknya. Hatinya merasa senang dan ruhnya keluar dengan gembira. Kemudian apabila jenazahnya keluar, mereka mengantarkannya dan mendoakan baginya di atas kuburnya sampai hari kiamat. Itulah makna firman Allah Ta'ala, Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Asy-Syu'ara ayat 19. Ibnu Atha berkata, kebenaran hamba dapat diketahui bersama kebohongannya di waktu-waktu mengalami cobaan dan kesenangan. Barang siapa yang bersyukur di hari-hari kesenangan dan resah di hari-hari cobaan, maka ia termasuk pendusta.
Andai kata berkumpul pada seseorang ilmu jin dan manusia, kemudian ia ditimpa cobaan dan menampakkan keluhan atas cobaan itu, maka ilmu dan amalnya tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa tidak ridho dengan keputusanku dan tidak bersyukur atas pemberianku, biarlah dia mencari Tuhan selain aku." Diceritakan oleh Wahab bin Munabih bahwa seorang nabi beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Aku telah mengampunimu." Maka nabi itu berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau mengampuniku, padahal aku tidak pernah berdosa?" Kemudian Allah menyuruh memukul uratnya, dan ia pun tidak tidur di malam itu. Malaikat subuh datang kepadanya. Maka nabi itu mengeluh kepadanya atas rasa sakit yang dialaminya pada urat itu. Malaikat itu berkata, "Tuhanmu berkata kepadamu, ibadah 50 tahun tidak bisa menyamai keluhan sakitnya urat ini."